Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marzuko Nur Faiza dari Masa Tukarangannya kelas 10K dan dengan Bapak Mufti Semeru, Sarjana Ekonomi, saya akan mewawancarai mengenai sejarah perkampungan ini. Oke Pak, saya mulai pertanyaannya ya. Bagaimana asal mula berdirinya kampung ini? Ya, sini kampung Tegalarung itu merupakan salah satu kampung yang ada di Kelurahan Kecamatan Karanganyar. Kelurahan Karanganyar juga memiliki kampung lain seperti Madranagri, Tangan Barat, Tangan Timur, dan Masuk. Itu pertama, dan termasuk di sini Tegalarung juga kaum yang sebenarnya timur kampung kita itu dulu masih ikut di lingkungan Magung. Dan setelah kemudian sudah agak banyak penduduknya di antara Kauman dan Tegalarung, akhirnya kita pemekaran menjadi kampung Tegalarung. Dan Tegalarung itu berjasa kalau di perkotaan namanya lingkungan, kalau di desa namanya Sodayangan. Dan sekarang di Tangan itu menjadi lima lingkungan, yaitu di antaranya Madranagri, Tangan Barat, Tangan Timur, Magung, dan lingkungan Tegalarung. Berarti Tegalarung itu termasuk lingkungan yang paling muda pemekaran dari lingkungan Magung. Itu saya kira ya. Untuk yang pertanyaan kedua, siapa pendiri atau tokoh penting yang terlibat dalam pembangunan kampung ini? Kampung ini yang dulu karena diawali dari sebelah barat di dekat Sakit Lain itu, di antara tokoh-tokoh antara lain yaitu Pak Dimyati, Pak Dr. Bakir, Pak Sudarno, juga Pak Hartono, Pak Tarno, dan masih banyak lagi sekitar 2 atau 3 orang yang tokoh, termasuk Pak Riu. Tapi yang sampai saat ini yang masih hidup, masih sugeng itu tinggal 2, Pak Dimyati dan Pak Dr. Bakir. Dan itu dari yang disebut Kampung Tegalarung. Nah, karena dulu satu RT mulai dari Bangsu, Papahan, itu sampai lain sampai ke batas kota. Batas kota itu depannya sebelah baratnya Bang ini. Setelah kita banyak penduduknya, akhirnya pemekaran lagi. Kalau awalnya pemekaran lingkungan, sekarang jadi pemekaran RT. Ini satu kampung, yaitu Kampung Tegalarung, jadi RT-nya menjadi 3. Dan di sini dulu sekitar 11 kakak, dan perlu diketahui masih ada di antara kita yang warga, nanti akan kita terangkan lagi apabila nanti perlukan yang kita dengan tentang kampung tadi. Untuk kemudian, dari mana nama kampung ini berasal dan apa maknanya? Kampung ini dulu juga dari tokoh-tokoh, dia hanya dari beberapa titik itu mau menyebutkan namanya kakak kampung. Diutamakan yaitu harumnya. Dia ada mau kebun harum, Tegalarung, apa gitu awalnya, tapi akhirnya sepakatan dengan nama Tegalarung. Selanjutnya,
Bagaimana struktur sosial dan ekonomi kampung ini pada awal berdirinya? Kalau struktur dan juga ekonomi itu dulu yang datang ke sini itu yang mendirikan rumah itu ya. Karena di sini termasuk sudah dinyatakan tanah kering. Apalagi di sini perkotaan, ya otomatis orang yang punya tanah langsung mendirikan di tempat di tanahnya sendiri-sendiri, dan status sosial atau status orang-orang yang pertama mendirikan itu rata-rata pegawai negeri. Tapi dulu yang mendirikan ya termasuk dokter, termasuk vaksin, pakar itu yang praktikan kehidupan itu pegawai negeri. Atau yang di sekian banyak itu terus ada pengusaha-pengusaha itu kan muncul. Selanjutnya, apakah ada adat istiadat atau tradisi khusus yang diwariskan sejak zaman dahulu? Kalau adat istiadat, waktu masih gabung dengan Tegalarung, Tegalarung itu termasuk istilahnya ya perkampungan. Dan dulu masih desa, belum kelurahan. Jadi kecamatan Karanganyar itu dulu wilayahnya masih desa. Jadi termasuk kepala wilayah atau kepala pemerintahannya itu disebut kepala desa. Yang itu kan masih kepala kelurahan. Kelurahan itu diangkat oleh pemerintah, jadi pegawai negeri. Ya dulu di Manggung sama seperti kampung-kampung di mana-mana aja lah, bukan di sini kampung-kampung. Mungkin lain seperti itu masih ada istilahnya. Ada istiadat itu yaitu rasulan. Rasulan itu kalau ya istilahnya ya seperti kita juga, terus nanti ada acara di makam. Makam itu ya masih ada orang yang itu pendiri ya bantahan itu. Dan nanti kalau sesuatu hari ini pagi ini istilahnya nanti seperti istilahnya ya ukur gulung, bersih makan, nanti terus adakan wayangan, itu wayang kulit sehari semalam. Sampai sekarang masih di Manggung, karena di sini sih sudah sendiri, pemekaran dari kampung Tegalarung sudah tidak ikut sana. Tapi dulu juga kita juga diundang dan juga ikut iuran untuk kegiatan itu, kegiatan rasulan itu. Ya, sampai sekarang ya tidak mati, tapi di kampung di lingkungan Manggung. Tapi setelah kita berdiri sendiri, pemekaran sudah tidak ada. Ya, pada prinsipnya ini tidak ada acara, ada kegiatan sejarah. Bagaimana perkembangan kamu dari masa ke masa, baik dari segi tempat penduduk maupun infrastruktur? Kalau perkembangan penduduk ya termasuk cepat kembangnya, tapi masalah termasuk pembangunan infrastruktur saya ya lambat pembangunan ya, apalagi di sini termasuk istilahnya mukanya kecamatan sekaligus bukannya kabupaten, tapi kenyataannya memang pembangunan akan lambat seperti kita yang kita rasakan. Di sini di RT sini aja yang dioperasi kan baru itu tengah itu aja. Ini aja termasuk yang contoh setelah Bapak juga dulu di sini. Jadi kalau malah pembangunan ini agak terlambat. Kalau perkembangan penduduk memang dianggap tempat ini rata-rata per ST itu minim 50 kakak, berarti sekitar 150 kakak secara kampung.
kampung Kalarung. Nanti termasuk lebih banyak ini juga di Kauman. Selanjutnya, apakah ada perubahan besar yang terjadi di kampung ini selama beberapa dekade terakhir seperti pembangunan jalan, sekolah, atau fasilitas umum lainnya? Kalau fasilitas umum karena di sini adalah bukan perumahan, tapi kita hanya yang punya tanah mendirikan atau orang beli tanah mendirikan, berarti fasilitas umum memang tidak ada. Tapi di antaranya fasilitas umum kalau sekolah itu karena yayasan macam sesuai tema, termasuk jadi pun juga ada sendiri. Ya, masalah seperti rumah ibadah, seperti masjid, itu kan juga bukan fasilitas dari umum, tapi itu kan dari pribadi. Sama di tanah tinggi, di sini kan ada dari masjid. Di kampung Singapura ada jalan. Dasar itu kan ya tanah dan timbang banget. Terus milik pribadi ada 3 yang itu dia sekali juga. Berarti kalau batu bukan ada, tapi tidak difasilitasi dari pemerintah. Beda kalau perumahan ada ini, ada pasum, ada tempat keluarga, kalau poli itu ada tempat ibadah, terus untuk gedung aula atau pertemuan. Kalau di sini memang tidak ada fasilitas umum yang difasilitasi. Kita dari pribadi ya. Selanjutnya, bagaimana hubungan kampung ini dengan desa atau wilayah sekitar dalam konteks sejarah dan budaya? Kalau masalah konteks dengan kampung istilahnya dengan kampung sebelah, kebetulan Kalarung itu perbatasan bukan hanya dengan kelurahan, tapi kecamatan. Sama di sebelah selatan juga masuk di kecamatan Jaten. Nah, di sini di sebelah utara, apalagi kita bilang oleh perpajakan jalan protokol itu sudah masuk di Kelurahan Papangan, Kecamatan Katemati. Jadi untuk apa itu hubungan itu memang juga enggak juga. Beda kalau mungkin dengan Kauman ini memang ada satu lingkungan ini, namanya sama-sama tetangga kampung, tapi memang ini ada batas dengan batas dalam protokol sudah batas tanpa keterlibatan. Dan untuk diketahui bahwa di sini di Kalarung, terutama di RT kita, RT 13 itu sangat geografis. Ada 9 kakak itu masuk di wilayah RT 13 itu harus secara geografis. Tapi secara administrasi itu masuk di kelurahan Papangan. Ada, jadi ini ada mulai dari sebelah barang dan apa atau depannya tak besar itu sampai di Matahari. Itu selatan jalan itu tidak masuk di sini. Itu KTP-nya KTP Papangan Katemati. Memang ya agak ada juga wilayahnya di sini tidak bisa masuk di Kalarung, tapi kata KTP administrasinya RT-nya masuk di kelurahan. Ya, ada hubungannya dengan itu kan. Tapi memang agak aneh. Tapi mungkin itu pun saya waktu kita jadi sebelum pernah saya usulkan di mana kalau di kampung yang di belakang itu ikut Kalarung. Tapi kelihatannya prosesnya sampai kecamatan, kalau sampai badan ternyata ya selesai mungkin dia nggak mau tetap ikut. Ada
Bulan kakak nih. Untuk selanjutnya, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi kampung ini pada sejarahnya? Saya kira enggak ada tantangan, ada biasa-biasa saja. Kebetulan di sini ya termasuk biarpun pendatang, tapi rata-rata ya orang berpengalaman dan kebetulan. Jadi kita saling mengisi, juga saling menghormati di antara pertama pendatang, jadi langsung ikut bergabung dan kehidupan atau kemasyarakatan itu baik, tidak ada masalah. Walaupun mungkin ya lama-lama memang banyak perbedaan status, mulai dari apakah itu pegawai, pejabat, petani, dan bunga, termasuk apa itu keyakinan, kamu tidak ada masalah. Yang selanjutnya, bagaimana peran pemerintah desa dalam menjaga warisan budaya dan sejarah kampung ini? Pemerintahan desa ya, karena ini kita sudah tidak punya warisan sejarah, karena dulu yang masih punya itu memang di daerah Manggung, ya otomatis tidak ada, karena yang punya kan Manggung, karena kita sudah tidak gabung, ya otomatis kita tidak punya sejarah. Namun masalah pedulian satu peran pemerintah masih. Jadi walaupun ini bukan tempat kita ya, jadi kita menceritakan tentang jadi tetap tidak mengingat karena awalnya juga tidak dari sana. Jadi peran pemerintah dari kelurahan ini kalau ada kegiatan kan juga dapat tuh menghadiri, bahkan bupati atau DPR atau depan itu kalau ada stasiun atau wayangan itu tetap hadir dan juga memberi dukungan dana termasuk kelurahan, kecamatan maupun pemerintah. Walaupun kita tidak punya kan, tapi kita awalnya kan dari saya tetap saya ceritakan tentang kepedulian maupun peran pemerintah dalam melestarikan budaya. Untuk pertanyaan terakhir, adakah peninggalan sejarah atau tempat bersejarah yang masih ada hingga saat ini di sana ini? Saya kira tidak ada. Yang sama seperti tadi, seperti pertanyaan yang tadi, bisa dengan ada desa maupun perkampungan. Kira itu. Oke. Terima kasih banyak Bapak untuk jawaban-jawabannya. Saya tutup ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.